Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Siswa MI Muhammadiyah Terpadu Harapan kelas 3A. Berjumpa kembali dengan Pak Aziz dalam pembelajaran tema 6, subtema 3, energi dan perubahannya, pembelajaran 4 sampai dengan pembelajaran 6. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan berdoa bersama. Diawali dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan kita berdoa kepada Allah akan memberikan keberkahan kepada ilmu yang kita terima. Baik anak-anak semua, mari kita mulai dengan pembelajaran 4. Pembelajaran 4, tema 6, subtema 3, muatan pembelajaran PPKN KD.2 dan KD4.2 tentang kewajiban menjaga kelestarian energi alternatif. Kita harus menggunakan air dengan bijaksana. Kemudian kita juga harus menjaga kebersihan sumber daya air dengan tidak membuang sampah di sungai. Ajaklah orang tuamu atau orang terdekatmu untuk menanami lingkungan sekitar dengan pepohonan agar air tanah tetap tersedia. Dengan begitu, kita telah menjaga kelestarian salah satu sumber energi alternatif di bumi. Nah, bacalah teks berikut dengan nyaring ya anak-anak semuanya. Nanti jangan lupa kalian membaca dengan intonasi yang tepat tentang air sumber energi alternatif. Nanti direkam kemudian dikirimkan lewat WA Pak Guru. Air sumber energi alternatif. Air merupakan sumber energi alternatif. Energi air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Sebagai pengganti bahan bakar minyak, air digunakan untuk pembangkit listrik, untuk penerangan. Orang banyak menggunakan bahan bakar minyak. Sekarang penerangan lebih banyak menggunakan energi listrik. Bahkan saat ini sudah diproduksi kendaraan bertenaga listrik. Saat ini listrik juga menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat di daerah perkotaan. Listrik dari hasil tenaga air tergolong energi yang tidak pernah habis. Meskipun demikian, kita tetap harus menggunakannya dengan hemat. Nah, ini ada gambar-gambar ya anak-anakku. Berikan penjelasan tentang kegiatan pada gambar. Berikan contoh kewajiban yang harus kamu lakukan pada kegiatan tersebut. Ini ada 2 gambar sedang bersih-bersih ya. Nanti kegiatannya apa, kemudian kewajiban yang harus kamu lakukan adalah apa. Gambar kedua juga sama, nanti dikerjakan di buku tugas kalian. Ini gambar ketiga juga masih tentang gambar dan kegiatan. Kegiatan apa pada gambar itu? Nah, kewajiban yang harus aku lakukan adalah apa? Nanti ditulisnya. Pembelajaran 5. Ini tema 6 subtema 3, muatan bahasa Indonesia KD.2 dan 4.2. Menemukan informasi dari teks tentang pemanfaatan briket. Nah, kalian sudah tahu tentang briket anak-anakku? Nanti kita belajar bersama. Informasi tentang briket dapat diperoleh dari sebuah teks. Menemukan informasi pada teks dapat dilakukan dengan menyusun pertanyaan.
Sebelum membaca teks, kita dapat menyusun pertanyaan sesuai dengan informasi apa yang ingin kita ketahui. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan teks merupakan informasi yang ingin kita ketahui. Nah, ini ya anak-anakku semua tentang briket. Briket pengganti BBM atau bahan bakar minyak. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Briket dapat dibuat dengan mudah. Berikut ini cara membuat briket, alat dan bahan. Jadi nanti anak-anak ketika tidak ada gas, tidak ada minyak, tanah untuk memasak bisa menggunakan briket. Contohnya yang perlu kalian persiapkan adalah batok kelapa atau bambu atau serbuk gergaji, kemudian kanji, kemudian potongan bambu atau pipa, paralon setinggi 7-10 meter untuk cetakan, kemudian korek api. Cara kerjanya briket ini, siapkan bahan yang akan dijadikan briket. Contoh bahan adalah bambu, serbuk gergaji atau batok kelapa atau lebih terkenal dengan tempurung kelapa. Keringkan bahan tersebut sampai benar-benar kering. Bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. Hasil pembakaran berupa arang atau serbuk. Arang ditumbuk halus, kemudian disaring atau diayak. Hasil saringan kemudian dicampur dengan adonan kanji secukupnya. Fungsi kanji sebagai perekat. Tahu tuh anak-anakku kanji? Ya, tepung kanji. Ono lagu nih mana tepung kanji. Adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu. Bisa juga menggunakan pipa paralon ukuran sedang. Saat dimasukkan ke dalam cetakan adonan, arang tidak dipadatkan. Adonan arang tadi dipadatkan. Yang ketujuh, tahap terakhir adalah pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air. Pengeringan bisa memakan waktu beberapa hari. Hal ini tergantung terik tidaknya sinar matahari. Briket memiliki beberapa kelebihan dibanding bahan bakar minyak. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Itu tentang briket ya anak-anakku. Nah, ini yang PPKN KDIP 2 dan 4.2. Pelajaran 5 tentang kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan asri. Salah satu hal yang dapat kita lakukan, yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah, yaitu dengan mengubah sampah menjadi benda bermanfaat. Misalnya dibuat pupuk kompos. Pupuk kompos ini yang dicampur ke tanah merupakan salah satu cara untuk mengurangi sampah organik di lingkungan. Ini sampah-sampah organik ya, bukan sampah non organik yang dibuat pupuk kompos. Nah, pelajaran kelima ini tentang muatan pelajaran matematika KD 6 dan 4.6. Menentukan waktu sebelum dan sesudah waktu tertentu. Nah, kemarin kan juga sudah mempelajari tentang lama waktu ya. Ayo ingat kembali cara menentukan waktu sebelum dan waktu sudah melakukan kegiatan. Perhatikan kembali persamaan berikut. Waktu sebelum itu adalah waktu sudah dikurangi lama waktu. Waktu sesudah itu waktu mulai ditambah lama waktu. Perhatikan ya contoh yang ada di buku Temanggung. Ini ada beberapa kasus yang anakku bisa nanti selesaikan.
Nomor 1, Siti menggunakan sebuah briket untuk memasak. Sebuah briket bisa digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Siti memasak pukul 14.30, pukul berapa briket akan habis? 2 jam. Kalau memasaknya 14.30 berarti ditambah 2 jam. Nanti dihitung selesainya berapa. Yang nomor 2, Udin ingin memasak air untuk minum. Udin menggunakan 2 buah briket untuk memasak. Setiap briket dapat digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Udin mulai masak pukul 10.00, pukul berapakah briket akan habis? Nah, satu briket bisa digunakan untuk 2 jam. Nah, kalau 2 briket itu berapa jam? Nanti baru dihitung, ditambahkan pukul 10 memasak ditambahkan dengan berapa jam briket untuk 2 briket itu untuk berapa jam. Nah, ini menyimpulkan informasi dari teks tentang energi alternatif. Tema 6 subtema 3 muatan bahasa Indonesia KD.2 dan 4.2. Nah, ini di sini anak-anakku semuanya langkah-langkah menyimpulkan informasi dari teks. Bagaimana caranya? Nah, 1, menyimak atau membaca informasi dari teks dengan cermat. Yang kedua, mencatat hal-hal pokok isi informasi yang didapat. Yang ketiga, membuat simpulan informasi dengan cara menyusun pokok-pokok informasi menjadi kalimat yang baik dan benar. Ini contohnya, ada bacaan tentang biogas. Ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan membuat pakaian. Bahkan limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan energi bahan bakar minyak akan habis. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Biogas adalah energi alternatif yang dimanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam 2 cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat lampu. Jadi biogas dari kotoran sapi atau air kencing sapi, diambil gasnya untuk kebutuhan memasak dan lain-lain. Soal cerita waktu sebelum dan setelah waktu yang ditentukan. Tadi sudah ada di atas. Nah, ikutilah langkah-langkah berikut. Bacalah cerita dan soal dengan cermat. Buatlah kalimat matematikanya. Selesaikan soal dari cerita tersebut. Buatlah kesimpulan hasil jawaban. Perhatikan contoh yang ada di buku tema. Nah, ini muatan KD.BPKN ya anak-anakku, tentang akibat tidak menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang tidak dijaga dengan baik dapat mengakibatkan kerugian bagi kita. Contohnya, membuang sampah sembarangan membuat lingkungan menjadi menjaga lingkungan dengan baik merupakan kewajiban kita bersama. Kita harus saling mengingatkan satu sama lain untuk menjaga lingkungan. Nah, semuanya, ayo kerjakan latihan soal yang ada di buku temamu halaman 146 sampai dengan 149.
kerjakan di buku tugas. Kemudian jangan lupa untuk di foto, kemudian dikirimkan ke WA pribadi guru. Jangan lupa kalau ada kesulitan bisa bertanya di kolom komentar atau langsung WA pribadi Pak Guru. Nanti Pak Guru akan jawab kesulitan anak-anakku semuanya. Baik anak-anak semuanya, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini kita cukupkan sekian. Nah, semoga saja ilmu yang kita dapat bermanfaat, dan jangan lupa anak-anak semuanya untuk selalu menjaga kesehatan. Ya. Virus corona belum selesai, maka dari itu kalian harus menjaga kesehatan kalian dengan menerapkan 3M. Baik anak-anak semuanya, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa bersama. Alhamdulillahirobbilalamin.